apa ya, menonton terlebih dahulu. Ada video pembelajaran yang mudah-mudahan memotivasi kita. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้น้องเบียดจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจนนักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะ เงินคือเศษกระดาษ บ้านนักเรียน แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณพระคุณ มนูน มาครับ สมร มาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอ2 คนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ชี้ นี่โอ๊ยโดนตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ครับ เขาพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียน
วันละ 1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวนทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ครูครับครูครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ ครูจะเป็นแม่เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล เรียกว่าชื่นใจขอบใจนะให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Ya, barusan sudah kita simak bersama ya tayangan film yang cukup menyentuh hati. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu setelah menonton film tersebut, maaf izinkan saya berdiri Bapak Ibu. Setelah menonton film tersebut, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau apa sih budaya positif atau nilai positif yang dapat Bapak Ibu ambil dari tayangan film yang barusan kita simak sama-sama? Ada yang ingin berpendapat? Satu aja yang saya amati bahwa ketika misalkan siswa melanggar, jadi melanggar hukuman kekerasan itu tidak harus sudah dihentikan gitu. Makanya di sana itu tidak dihukum lari enggak, gitu. Tapi yang berantem tadi tapi disatukan gitu. Dengan proses seperti itu ternyata berhasil gitu. Jadi tidak mesti dicarikan dari salah dicarikan semua enggak gitu. Itu nilai positifnya. Jadi tidak mesti
pelanggaran itu sanksinya dengan kekerasan gitu. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Guntar. Pak Guntar. Bapak Ibu tepuk tangan dulu dong buat Pak Guntar. Baik, berarti untuk sanksi atau hukuman sudah tidak boleh lagi ya kita berikan kepada siswa, apalagi yang menyangkut dengan fisik. Ya, tadi tayangan tadi sangat memberikan inspirasi kepada kita bahwa ketika murid melakukan suatu kesalahan, maka apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka jerak, tetapi tidak dengan fisik atau kekerasan. Barangkali dari yang lainnya ada yang ingin disampaikan? Tersentuh itu adalah bahwa ternyata tugas guru itu bukan hanya menyampaikan pelajaran, jadi lebih sumber kasih sayang juga, yang tahu kebutuhan siswanya. Mungkin terlalu jauh ya dalam kehidupan kita ya, dalam kita sekarang ini, tapi mungkin guru itu harus dekat dengan siswa, harus bisa mengenal dan melihat potensi-potensi kelemahan kekurangan yang ada di siswa. Bahkan kalau di sana sampai ke urusan pribadi siswa ya. Gitu. Jadi mungkin kembali lagi bahwa menjadi guru itu memang tidak mudah. Bukan hanya lembaran uang yang kita kejar, tapi lebih dari itu ada dunia akhirat mungkin. Nah, itu mungkin saja Ibu. Teman Ibu Evi, tepuk tangan dulu dah untuk Ibu Evi. Bapak Ibu, intinya kita harus mendidik dengan hati ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kira-kira ada perbedaan tidak mendidik dengan mengajar? Apa bedanya? Mangga Bu. Kalau mengajar itu hanya sebatas kita menyampaikan materi, Bu, jadi hanya konsepnya saja. Kalau mendidik itu kita lebih ke menumbuhkan karakter anak itu sebetulnya. Dengan Ibu siapa? Ibu Tita. Bapak Ibu berikan aplaus dulu untuk Ibu Tita. Baik, berarti mendidik dengan mengajar. Artinya ketika kita berada di kelas, kita harus totalitas, mengajar dengan hati, mengajar dengan kasih sayang. Maka murid juga akan merasa senang. Mengapa tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan aplaus? Itu juga sebagai penghargaan atau apresiasi. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kemudian ada siswa yang berpendapat, memberikan saran, mengajukan pertanyaan, atau menjawab pertanyaan, berikanlah penghargaan kepada mereka dengan aplaus misalnya, atau bagus, atau keren, kamu hebat. Nah itu akan sangat memotivasi mereka. Jadi semangatnya akan tumbuh dan tumbuh lagi. Baik, kita akan lanjut saja ke materi. Nah, tujuan untuk berbagi budaya positif ini adalah peserta memahami tentang disiplin positif, kemudian memahami tentang motivasi perilaku manusia, memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga memahami tentang posisi kontrol restitusi, kemudian juga memahami tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Nah, ini adalah susunan kegiatannya. Lanjut saja Bu ke disiplin positif. Nah, di sini apa sih arti kata disiplin? Disiplin di sini berarti dikaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan. Nah, di sini kata-kata disiplin itu seringkali dihubungkan dengan hukuman. Nah, hukuman seperti apa? Kadang-kadang kita kan masih banyak ya. Kalau dulu zamannya kita sekolah mungkin terlambat masuk sekolah, kemudian disetrap. Istilahnya seperti itu kan ya. Disetrap, kakinya ke atas satu, tangannya seperti ini di depan kelas. Kalau zaman sekarang masih ada tidak? Tidak ada. Ya, bahkan sekarang kita agak keras sedikit saja, anaknya sudah ngadu ke orang tua. Kemudian nanti datang ke sekolah jadi ramai. Atau divideokan ya. Nanti datang wartawan jadi viral. Kan banyak ya kasus-kasus kekerasan tidak KDRT seperti itu ya. Jadi nanti diviralkan, divideokan jadi ramai. Yang rasakannya siapa? Guru juga. Padahal tujuan kita adalah mendidik. Ya. Next Bu. Nah di sini lanjut aja Bu. Kebiasaan yang biasa kita lakukan di dalam kelas.
Nah, ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, sebelum Bapak Ibu menyampaikan materi, apakah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan siswanya? Iya. Kira-kira seperti apa nih kalau kita sekarang buat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu munculnya dari siapa? Dari guru atau dari siswa? Dari siswa. Nah, ibaratkan sekarang kita akan memulai suatu materi. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan apa yang ingin Bapak Ibu kemukakan? Satu, misalnya apa? Boleh main HP di kelas? Boleh menggunakan handphone di kelas? Boleh, asal? Iya, asal ketika misalnya disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk mencari materi tambahan. Bila tidak ada materi tambahan, maka HP-nya di silent atau disimpan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tidak boleh makan dan minum. Apa lagi? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh kesiangan. Yang tidak boleh kesiangan itu siapa? Muridnya atau gurunya? Gurunya. Karena biasanya ketika kita membuat kesepakatan kelas, murid tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kalau gurunya? Boleh. Nah, biasanya Bapak Ibu memberikan toleransi tidak? Display misalnya berapa menit? 10 menit atau 15 menit. Nah, itu aturan itu berlaku untuk gurunya juga? Gurunya. Kalau Bapak Ibu terlambat masuk kelas, kira-kira seperti apa? Belum pernah. Konsekuensinya. Nah, itu biasanya nanti kita sepakati juga ya dengan murid-muridnya. Kalau misalnya murid 15 menit terlambat tidak boleh masuk kelas, nah bagaimana dengan Bapak Ibu gurunya? Biasanya ada murid yang bicara seperti itu. Kemudian saling menghargai pendapat antar teman, ya. Nah, kesepakatan kelas itu lebih baik ditulis secara tertulis, kemudian ditempelkan di ruangan kelas masing-masing. Di sekolah Bapak Ibu kelasnya tetap atau ada moving kelas? Tetap, moving bisa juga. Nah, kalau misalnya tetap, Bapak Ibu bisa tempelkan kesepakatan kelas itu. Jadi ketika suatu saat siswa itu melanggar, berarti siswa itu disuruh membaca kesepakatan kelas yang sudah dibuat, tanpa Bapak Ibu repot-repot menghukum siswa tersebut, karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama. Sekarang namanya berubah menjadi keyakinan kelas. Awalnya dari kesepakatan kelas, kemudian diyakini oleh seluruh anggota kelas dan menjadi keyakinan kelas. Kita itu terpaku pada aturan-aturan yang baku misalnya, ya, yang membuat siswa merasa tidak nyaman, yang membuat siswa merasa terpaksa. Kadang-kadang kan ketika dia ada di dalam kelas malas gitu mengikuti pembelajaran, karena misalnya si ibu ini mah galak, si bapak ini mah membosankan belajarnya. Jadi kadang-kadang siswa itu menjadi malas, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak tenang. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas tadi, berarti kita mengajak siswa untuk mengadakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu seperti apa? Yang membuat mereka nyaman. Tentu saja dengan model-model pembelajaran yang bervariatif. Jadi silakan Bapak Ibu, saya rasa pasti sudah jago-jago ya. Tadi juga pas saya datang ke sini sudah ada media pembelajaran, ada desain pembelajaran. Nah, itu yang membuat siswa menjadi enak gitu kalau belajar di kelas. Apalagi ini pelajaran kimia ya, pelajaran yang sulit untuk sebagian siswa. Tapi ketika Bapak Ibu membawakan pembelajaran dengan rileks, dengan nyantai, dengan tenang, nah kemudian siswa menyukai cara pembelajaran Bapak Ibu, otomatis pelajaran yang sulit juga akan terasa mudah dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mengajak siswa-siswanya itu ketika mulai pembelajaran, yuk berbagi cerita. Nah, ajak anak berbagi cerita. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan kertas post-it, ya, nanti dibagikan yang warna-warni itu. Nah, nanti Bapak Ibu stick note ya. Nah, stick note hilangnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan misalnya, apa perasaan kalian saat ini?
Ya, nanti mereka menuliskan perasaannya seperti apa, ditempel di depan. Nanti kemudian kita membacanya. Kalau misalnya hari ini saya senang, senang apa? Kenapa gembira? Kenapa bahagia? Atau Bapak Ibu misalnya mengajak mereka membuat pohon atau akar pohon misalnya, atau membuat sesuatu bentuk yang berbeda. Kemudian siswa disuruh menuliskan apa sih impian mereka, apa sih cita-cita mereka. Nah, itu sebagai suatu motivasi juga kepada siswanya. Jadi mereka tahu, oh iya tujuan sekolah itu apa sih? Oh, setelah selesai sekolah itu kemana sih? Karena biasanya kalau SMK itu kan lebih dikhususkan untuk tentang P5. Nah, itu masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka itu seperti apa sih? Nah, merdeka itu bukan berarti bebas dalam segala-segalanya, tetapi bebas dalam aturan yang sudah ditetapkan. Artinya ada kesepakatan tadi. Kesepakatan itu sama dengan aturan. Jadi ada kesepakatan belajar, ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas. Nah, itu yang dinamakan aturan. Jadi kalau kita melihat ke P5 ini, profil pelajar Pancasila, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka itu mewujudkan profil pelajar Pancasila menuju Merdeka Belajar. Nah, apa sih yang ada di profil pelajar Pancasila? Itu beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis. Nah, nanti mengajak siswa-siswinya itu misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, ketika kita mulai pembelajaran, mengajak mereka berliterasi dulu Al-Quran. Jadi itu ketakwaan kita kepada Tuhan. Atau berdoa dulu sebelum pembelajaran. Kemudian mandiri. Mandiri berarti mengajak siswa untuk bagaimana sih mandiri itu seperti apa? Saat mereka diberi tugas, saat mereka mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu akan melihat bagaimana sosok-sosok mandiri itu seperti apa. Kita menuntun saja mereka. Bapak Ibu sering tidak melakukan coaching dengan siswa? Atau curhat, itu siswa curhat, ada masalah apa, ada kesulitan apa dalam pelajaran. Nah, nanti biasanya ada ya coachingnya seperti itu ya. Sekarang namanya istilahnya coaching ya. Dulu kan curhat. Ya, dulu curhat itu hanya ke guru BK. Ya, biasanya BK, BP itu tempatnya curhat. Tapi sekarang Bapak Ibu juga bisa. Ya, di dalam TLK kan ada ya coaching dengan siswa, coaching dengan rekan guru. Pernah Bapak Ibu atau sering melakukan hal seperti itu? Ya, kadang-kadang biasanya kita kan belajar di kelas nih, ngajar. Tiba-tiba di kelas itu kan ada berbagai karakter. Ada yang troublemaker-nya, ada yang pendiamnya, ada yang aktifnya, dan sebagainya. Ketika kita pulang ke ruang guru, kadang-kadang kita nanti curhat dengan teman. Di kelas itu mah tadi ada anak pintar, wah dia mah kreatif, dia mah inovatif, keren. Bisa seperti itu. Atau ada anak tuh lopi kasabelet, aduh dia mah ribut aja di kelas, aduh dia mah seperti ini. Bapak Ibu pasti sering ya seperti itu ya. Nah, atau kira-kira model pembelajaran apa ya yang kira-kira menarik ketika saya membawakan materi ini. Ya, biasanya itu juga akan sangat berpengaruh sekali. Ya. Kemudian bernalar kritis, artinya kita diajak untuk selalu mengupdate diri. Sekarang kan zamannya milenial, zamannya digital. Segala-galanya itu menggunakan komputer, menggunakan internet. Google itu disebutnya adalah emak pintar. Apapun yang kita cari, ketika kita ketik di Google, itu pasti ada jawabannya. Betul atau betul? Betul ya, pasti ada di sana. Ketika kita klik A, pasti keluar. Klik B, itu pasti keluar. Yang tidak ada di Google apa? Pelajaran tentang karakter, sikap, perilaku, itu tidak ada. Sepintar-pintarnya siswa belajar dengan Google, tapi mereka tidak bisa belajar karakter, perilaku. Padahal ini yang sangat penting sekali. Hal ini nampak ya Bapak Ibu ya, ketika 2 tahun kita di rumah menjadi kaum rebahan, kemudian kita kembali lagi ke sekolah, itu sangat sulit sekali merubah kebiasaan. Mereka menjadi generasi-generasi yang santai, yang tenang. Ya, kadang ketika disuruh nulis, disuruh mengerjakan ini, lama sekali.
sekali. Ya, karena terbiasa. Berarti kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini berarti kita harus memunculkan adanya ragam yang bervariasi. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Bergotong royong artinya harus mampu berkolaborasi, bekerja sama. Jadi coba Bapak Ibu nanti pembelajaran di dalam kelasnya lebih banyak menggunakan metode diskusi, metode kerjasama. Karena dengan kolaborasi anak-anak biasanya semakin tertantang untuk mengemukakan ide, gagasannya, kemudian mencoba untuk model-model pembelajaran yang berbeda. Contohnya misalnya model pembelajaran to stray. Jadi nanti berdiskusi, kemudian siswa menempelkan hasil pekerjaannya di tembok, kemudian ada tamu dan ada tuan rumah. Ini biasanya sering kita jumpai ketika kita diklat ya, seperti itu untuk tidak bosan atau boring. Kan kalau misalnya diskusinya peserta, moderator, kemudian penyaji, itu kan bosan. Tapi dengan model pembelajaran to stray, itu semua siswa akan terlibat, akan aktif. Mereka aktif menyimak, mereka aktif berbicara, mereka juga aktif menulis. Jadi semua unsurnya terlibat. Yang asalnya tidak bisa bicara, yang asalnya pendiam, yang asalnya canggung, yang asalnya tidak percaya diri, tapi ketika kita motivasi mereka untuk berbicara, maka mereka akan tertantang. Dan ini sudah saya buktikan di dalam pembelajaran. Nah, kebiasaan awal mulanya dari rumah. Ya, seseorang menjadi pendiam itu pasti awal mulanya dari rumahnya. Seseorang menjadi periang juga dari rumahnya. Kadang-kadang kita bertemu ya dengan anak-anak yang menjadi troublemaker di kelasnya, sering buat ulah. Jadi ingin merasa diperhatikan, ingin merasa dia yang menonjol. Coba Bapak Ibu ajak ngobrol, kenapa dia seperti itu? Di kelasnya misalnya sok gandeng, sok cecelentukan, bikin onar. Itu kan menarik perhatian kita supaya dia diperhatikan. Bapak Ibu pernah ada yang menjumpai kasus seperti itu? Yang di kelasnya anak-anaknya ingin menonjol dari yang lainnya gitu. Ada? Ada yang mau curhat? Ada yang mau curhat nggak? Di kelasnya aduh anak itu menggemaskan gitu, kesal gitu. Kadang-kadang kita ketika sedang menerangkan materi juga ketika anak itu cecelentukan, jadi kiranya jadi bad mood gitu. Ada yang mau curhat? Aduh, murid saya mah luar biasa. Kadang seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mau curhat tentang muridnya? Nanti boleh ditanggapi dengan yang lainnya. Ada? Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah ini kita harus perhatikan. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu pertama kan kita memberikan ilmu pengetahuan nanti atau tugas disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi kita melihat potensi anak tersebut di mana. Biasanya kan anak itu berbeda-beda ya potensinya ya. Ada yang daya pikirnya itu melesat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang lambat sekali atau lemot gitu ya. Nah itu kita harus pilah-pilah. Karena itu kita sebelum pembelajaran kan membuat asesmen diagnostik untuk membeda-bedakan, memilah-milah. Nah di kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi si A itu karakternya seperti apa, kompetensinya bagaimana, si B seperti itu, si C dan sebagainya. Next Bu, ketiga pada murid-muridnya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pertama ketika kita akan menanamkan budaya positif, tentu saja kita sendiri yang harus memberikan contoh yang positif terlebih dahulu kepada siswanya. Misalnya kita masuk ke kelas tepat waktu, kemudian kita juga tidak menggunakan HP pada saat mengajar. Jadi jangan sampai kepada siswanya jangan main HP pada saat pembelajaran, tapi Bapak Ibu sendiri telepon, main HP,
gitu ya. Nanti anak-anaknya juga akan meniru. Bu, Bapak, kenapa saya tidak boleh main HP sementara ibu Bapak main HP? Nah, seperti itu. Jadi berikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada siswanya. Karena budaya positif itu dimulai dari kita sebagai gurunya. Kan ada istilah ya, digunggu dan ditiru. Biasanya apa yang kita perbuat itu yang dicontoh oleh siswa-siswanya. Lanjut Bu. Oke, mengapa kita mendukung motivasi intrinsik atau internal? Nah, ini biasanya kita kembali lagi kepada keyakinan-keyakinan yang kita buat. Contohnya, mengapa sih polisi itu menyuruh kita memakai helm ketika mengendarai motor atau kendaraan roda 2? Kadang-kadang kan kita mah pakai helmnya karena sini ke polisi. Menteri polisi mantan di helm. Ya, karena takut ditilang. Padahal helm itu untuk keselamatan. Keluar dari rumah tidak pakai helm, belum bis. Nanti ditanya kenapa nggak pakai helm? Dan dekat cuma ke warung. Tapi ternyata kadarullah tanpa disangka-sangka terjatuh, kepalanya bocor. Ya itu. Tapi kita mah ada takut ku polisi, bukan takut. Iya, seperti itu. Nah, kadang-kadang siswa juga begitu. Ya, ketika ada guru, wah tiba-tiba bajunya dimasukkan, ininya rapi. Ya. Tapi tidak ada guru, bajunya dikeluarkan. Berarti siswa itu takutnya oleh gurunya, bukan kepada tata tertib yang dibuatnya. Tapi kalau misalnya siswa tersebut sudah memahami tata tertib, mau ada guru, mau tidak ada guru, berarti dia sudah disiplin. Oke. Lalu itu, nah di sini ya, membutuhkan kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan penguasaan. Ketika kita sudah senang, ketika kita sudah nyaman, kita akan melakukan kegiatan apapun dengan tenang, dengan nyaman. Saya tadi sudah di kode-kode nih sama Bu Epi. Berarti lanjut terus Bu. Terus Bu, ke ini. Nah ini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu adalah pendekatan kedisiplinan. Kalau kata kita mah kayak rambu-rambunya gitu. Ya, jadi seperti apa? Jadi dalam restitusi ini seorang anak tidak mungkin berbuat kesalahan kalau tidak ada sebabnya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita cari tahu kenapa kamu melakukan hal seperti ini. Kenapa misalnya kamu membolos? Apa alasannya kamu membolos? Jadi Bapak Ibu tidak menyalahkan anak langsung, tapi Bapak Ibu mencari tahu sebabnya apa. Kemudian setelah itu tanamkan kepada anak bahwa jangan merasa bersalah yang berkepanjangan. Kadang-kadang kan anak ketika melakukan kesalahan dia menjadi down ya. Aduh benar saya salah melakukan kesalahan. Tapi coba bangkitkan semangatnya. Jangan terlalu memojokkan. Walaupun yang dia lakukan itu salah, tapi kita tidak memojokkan, apalagi membulinya. Nah kemudian setelah itu baru mencari jalan keluar supaya anak tersebut tidak melakukan hal atau kesalahan yang sama. Contohnya ketika Bapak Ibu berada di dalam kelas, kemudian ada seorang siswa kehilangan uang, dan ketika kita cari ternyata pelakunya temannya sendiri. Kita tidak mungkin mempermalukan temannya itu di depan teman-teman yang lainnya. Nah, kita panggil, kita tanya mengapa mencuri, misalnya mengapa mengambil uang temannya, pasti ada sebabnya. Setelah itu Bapak Ibu tidak memojokkannya, tetapi mencoba membangkitkan kembali bahwa hal tersebut tidak baik, kemudian dicari jalan keluarnya. Jadi siswa itu tidak merasa malu atau merasa trauma gitu, tapi kita ajak, kita rangkul. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi kita mencoba menasihatinya agar tidak melakukan hal tersebut. Next Bu, sendiri sebagai manajer ya. Yang paling tepat itu Bapak Ibu ketika berada di dalam kelas memposisikan diri sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum. Ya, Bapak Ibu juga bisa sebagai teman,
ya. Tapi yang lebih tepat adalah sebagai manajer, yaitu Bapak Ibu mendampingi mereka. Bapak Ibu sebagai pendamping murid di kelas. Jadi ketika murid salah, yuk dirangkul seperti apa, dicari dulu kesalahannya seperti apa. Next. Ya, keyakinan lanjut aja, sudah dibahas tadi. Lanjut, salah. Kemudian Bapak Ibu nanti menstabilkan identitas. Setelah itu juga Bapak Ibu mengingatkan kembali akan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Next, Bu. Ya, sudah selesai. Ya, begitulah Bapak Ibu, budaya positif. Mohon maaf tidak tersampaikan secara keseluruhan karena mengingat waktu juga yang tidak mencukupi. Sebelum saya tutup, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau bertanya tentang budaya positif ini. Jadi idealnya seorang guru itu memposisikan diri di dalam kelas itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Ya. Apakah sanksi masih berlaku di kelas? Masih. Atau apakah Bapak Ibu masih suka memberikan reward atau penghargaan di kelas kepada siswa? Masih. Apakah itu baik dilakukan? Baik. Berupa apa biasanya reward yang Bapak Ibu berikan? Tambahan nilai? Berupa barang? Barang, beng-beng, makanan? Apalagi? Tepuk tangan, pujian. Ya, nah itu akan membangkitkan semangat dari murid-murid. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang budaya positif? Sudah pas? Sudah? Oke, sebelum kita tutup Bapak Ibu kita tepuk dulu yuk Bapak Ibu yuk biar lebih semangat. Tepuk wow. Tepuk wow. Iya, tepuk wow itu begini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Saya biasanya kalau ngajar di kelas gitu, kalau ada siswa yang bagus gitu ya, nanti kita kasih. Boleh Bapak Ibu kita berantakan? Oh, oke, biar semangat ya Bapak Ibu ya, karena harinya sudah menjelang sore juga, sudah letih ya. Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, iya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum. Untuk teman-teman semuanya yang sudah menerima kehadiran saya di sini, walaupun saya berada di luar dari mata pelajaran kimia. Hatur nuhun waktosna. Mangga nanti ada ya. Mungkin ini topik bahasa kimia mungkin ya. Apunten pilih aya lalempatan, ada kekurangan, mohon maaf. Tadi juga materinya tidak tersampaikan semua karena berkejaran dengan waktu. Apunten bisa, hatur nuhun. Kita